iya, pemerintahan Indonesia jatuh bangunnya tidak dipengaruhi oleh politik dari negara-negara barat? Jawabannya sepertinya kita hampir sama, bahwa iya. Jatuh bangun Soekarno, jatuh bangun Soeharto, kemudian Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, dan terakhir Pak Jokowi juga. Saya kira kita semua hampir sama, bahwa ada pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari Amerika. Nah, ketika Pak Jokowi hadir menjadi pemimpin nasional, kita semua seperti dibangunkan dalam mimpi kita. Ini bener nih, kita dapat pemimpin model begini, nggak salah nih. Iya benar, termasuk kita yang ngusung juga bingung juga sebenarnya. Oh bener kejadian gitu. Bayangkan dalam apa yang menjadi keyakinan umat manusia, bahwa semua itu tiada yang dimulai dengan proses tanam sampai dengan panen, itu pasti ada tahapannya. Tapi Pak Jokowi tidak mengalami itu. Dia sebagai roket itu langsung dari mulai wali kota tiba-tiba meledak gara-gara SMK, yang sampai sekarang juga SMK-nya kita nggak tahu jadi apa. Kemudian berhenti sebentar ambil minum aja di Jakarta, kemudian jadi presiden dan memimpin negeri yang begini banyak karakteristik permasalahannya. Tidak mudah kita ambil sebuah mazhab ekonomi atau mazhab politik untuk dijadikan pegangan pedoman di negeri yang sangat apakah multi ras, multi karakter dan sebagainya di Indonesia. Nah, kita bicara bahwa Pak Jokowi sekarang menjadi presiden di Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, ketika 10 bulan berjalan, kelihatannya kalau menurut catatan saya, kiblat arahnya dia ini lebih ke Tiongkok. Apa-apa dia banggakan Tiongkok, apa-apa banggakan Tiongkok. Mungkin itu juga bikin Ahok jadi gede kepala ya. Ya walaupun beda Tiongkoknya. Ini Tiongkok Bangka, ini Tiongkok daratan. Tapi whatever sama lah rumputnya. Nah, oleh karenanya melihat dari keadaan yang kita alami sekarang, apa iya ini bukan karena tarik-menarik kepentingan adik kuasa antara Washington dengan Beijing misalnya? Washington dengan Tokyo kemudian bersekutu melawan menghadang Beijing. Sementara mungkin ya, saya nggak tahu persis ya, kiblatnya di sini rada-rada ke Beijing. Yang malu-malu kucing aja besok nih pasti ditetapin juga kok kereta api ini. Ini mah malu-malu kucingnya ya, Darwin gaya-gaya sok-sok wibawa gitu. Mentoknya ke Tiongkok juga. Ya udah ngerti lah kita gaya-gaya lagu-laguan gitu, udah hafal gitu. Pura-pura dulu ke kiri kanan masih ada yang perlu, walaupun kita nabrak perpres, tapi kita perlu lebih hati-hati ala gombal. Bohong. Ini semua dalam kontrak bagaimana membantu Beijing ya, yang jelang 10 tahun ini akan bangkrut juga. Seharusnya Beijing lebih dulu bangkrut daripada Republik Indonesia. Kok kita yang membantu? Kalau kita naik pesawat biasanya orang tua dulu yang pakai pelampung atau pakai oksigen, baru membantu anak-anak karena dia dianggap tidak mampu. Nah, kok kita yang anak-anak balita begini, yang negeri yang katanya masih banyak duit siapa? Lucu di negara ini, uang banyak tapi nggak ada yang beli. Dulu krisis lama, krisis yang lalu, kita nggak ada duit memang. Ini sekarang banyak duit tapi nggak laku jual.
nggak ada yang berinvestasi karena nggak ada yang percaya. Apakah faktor di dalam negeri ataukah faktor dari luar? Luar itu bukan karena perang Korea gitu, nggak ada hubungannya sama kita bos, nggak ada hubungannya bos, itu pasti nggak ada hubungannya. Korea nggak kenal kita, apa hubungannya bos? Orang Batak berkelahi masa lu bilang itu gara-gara orang Betawi? Nggak ada hubungannya bos, nggak ada hubungannya, pasti nggak ada hubungannya. Yang saya maksud faktor luar itu apakah ada faktor politik Amerika yang bersaing untuk mencengkram Indonesia dengan politik Tiongkok, dan di situ ada juga Jepang yang ikut sekutu daripada Amerika. Kita lihat persaingannya sekarang investasi di mana-mana. Kayaknya begini, mungkin ya, ini mungkin Pak JJ ini J yang satu ya. Kalau J yang satu kan tinggal ngada aja deh, nungguin kapan dijatuh. Yang satu lagi mikir kapan mau mokat gitu. Karena kalau yang sini mokat nggak gantiin dia. Kalau yang ini mokat kan gue yang gantiin. Ini jadi lucu nih. Nah, ataukah kombinasi? Jadi memang faktor eksternal dan faktor internal. Tapi eksternalnya sekali lagi bukan karena Korea Utara, Korea Selatan bos. Nah kalau ini faktor, kita lihat nanti pertemuan beliau ini di rencananya di bulan Oktober, September, Oktober ini ke Amerika nih, kita lihat nih. Karena saya dengar bisik-bisik dari tetangga, ini belum tentu benar. Katanya Barack Obama belum mau menemui Joko. Joko, ya namanya kan sebenarnya Joko. Lu aja nambahin Louis Joko. Kalau dia tidak mau, berarti siapa yang nemui? Joe juga, JJJ. Jadi mereka bisa bertiga kan? Jokowi atau Joe Biden ya. Kalau ini maka dia kelihatannya tidak akan berangkat ke sana. Nah tapi kalau berangkat dan deal dan one on one, jadi 4 mata begini nih, bukan 6 mata, maka posisinya persyaratannya semua sudah harus sudah harus settle Pak. Termasuk Freeport. Freeport itu satu contoh, saya memprotes di awal pemerintahan Pak Jokowi JK. Secara kasat mata pemerintahan Jokowi JK melanggar sumpah jabatannya karena melanggar undang-undang. Undang-undang Minerba itu mengamanatkan sekurang-kurangnya tanggal 11 Januari itu seluruh yang namanya kakak dan setara dengan kakak itu harus sudah tidak boleh lagi diekspor. Mineral yang berupa kandungan nikel kah atau emas dan sebagainya tidak boleh, harus proses smelter. Tapi di Freeport itu diberikan dan diperpanjang lagi, boleh ekspor. Saya belum punya kesempatan aja itu kayak model kemarin yang Gojek gitu tuh. Kalau saya punya kesempatan live, maka saya akan tanyakan atas dasar apa Presiden secara sadar memberikan izin ekspor tembaga kepada Freeport dan itu sah, jelas-jelas melanggar undang-undang. Silakan dijawab. Kita nanti baru tahu nyambung dengan apa yang saya tawarkan tadi. Apakah ini ada tekanan-tekanan politik dari Amerika? Karena pembayar terbesar sebelum rokok itu adalah Tembagapura Pak, melalui Freeport. Bunga banknya aja atau pajaknya aja Pak, itu sudah bisa menghidupi 1/3 dari kabupaten kota di Indonesia. Hitungannya 1/3 Pak, karena sekitar 15 US dollar, 15 miliar pajaknya. Jadi kontribusi pajak terbesar itu Freeport.